Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya CMJK Sudur Bening. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan rahmat, nikmat sehat, nikmat bahagia dan nikmat kesuksesan tentunya. Dan selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi, ya Allah. Baik, kali ini saya mau edukasi tentang sebilah ageman, bagaimana sih ageman itu atau pusaka yang bergelar Kanjeng Kiai. Nah, katanya begini Pak, masalah keris itu kok dibilang Kanjeng Kiai itu, bagaimana itu? Ya, sesungguhnya keris menggunakan gelar Kanjeng Kiai, yang utamanya keris itu adalah untuk menghormatin para leluhur kita, ya kan? Iya. Nah, karena leluhur kita dulu yang sudah melakukan usaha perjuangan doa, sehingga dia bisa ikut kiprah di dalam dunia pemerintahan. Ya, waktu zamannya itu adalah zaman kerajaan, sehingga dimulailah dari buyut kita, terus kakek kita, terus kepada ayah kita, baru sampai ke kita. Pusaka turun temurun yang dimulai dari buyut itulah biasanya diberi gelar sebagai Kanjeng Kiai. Itu untuk istilah yang dipakai di dalam Keraton. Begitu luar biasa. Begitu subscriber atau yang suka dunia atau sanaji biar tidak salah paham. Jadi kenapa itu dibilang Kanjeng Kiai itu udah disebutkan oleh beliau barusan. Jadi dan ini kan keris ini sangat banyak ini zaman-zaman Singosari, terus kemudian zaman Majapahit, kemudian Madura, dan kemudian Mataram, dan Cirebon segala macam. Nah, yang saya kok ada yang masih utuh itu? Bagaimana itu? Sungguhnya kalau keris pusaka itu diwariskan dari satu generasi ke generasi, pasti dia mengalami dilaras. Mengalami dilaras. Itu di dalam keraton gitu ya? Kebiasaan dari suatu dari keraton, dia kan tidak mau kalau kerisnya kompal atau apa. Biasanya dia menggunakan keris itu dilaras. Supaya bagaimanapun juga dia menjadi lebih bagus. Yang dimaksud dilaras itu tentunya kalau yang ada bekas-bekas perang dulu itu dihalusin kembali. Jadi makanya licin ya. Dalam laras ini dia tidak merubah dapur keris. Jadi kalau kerisnya tadinya look 13, ya tidak dirubah menjadi look 11. Oh iya, tetap ya, masih cuman di finishing. Mungkin bentuknya menjadi agak lebih luas, kecil, lebih kecil gitu ya. Iya. Makanya kalau keris-keris Majapahit itu hidup masih ada sampai sekarang, pasti bentuknya akan mengecil. Gitu ya. Karena dia belum dilaras terus. Dan di mana juga pada zaman awal-awal pemerintahan HB Jogja itu, para raja dan para keturunan di sana senang keris dengan bentuk wilah yang kecil. Sebagai melanjutkan tradisi di Mataram. Terus kadang-kadang kinata, di situ kan ada tentang kinata itu. Jadi kinata itu kebanyakan orang-orang yang mengatakan bahwa itu susulan begitu. Pasti susulan. Nah iya, betul. Kalau masalah itu pusaka yang berkinata itu memang tidak salah. Kalian yang di dunia Rosanaji, kalau namanya kinata memang susulan, betul. Karena susulan menciptakan keris dulu pastinya. Iya, baru itu kinata. Karena keris itu kan dibedakan, ada keris sebagai pusaka, ada keris sebagai ageman,
sama keris sebagai busana. Kalau keris sebagai busana ya monggo mawon. Karena itu kan seperti zaman Kamardikan ini kan. Kita langsung pesen keris langsung dikinata. Itu sebagai bentuk keris sebagai busana. Gitu. Kalau Tapi begini Pak, masalah keris juga yang baru itu ada yang memang biasa untuk busana. Yeah. Kemudian tapi ada masih aktif sampai sekarang ikutin leluhur, yaitu pakai ritual juga Pak. Iya. Disamakan dengan nama untuk menciptakan sebilah keris itu agar supaya membawa kesejukan dan sebagainya begitu Pak. Mengikuti apa namanya zaman dulu. begitu. Itu biasanya kalau keris seperti itu adalah keris putran. Jadi kalau kebiasaan orang keraton dulu, dia melepas gonjonya. Gonjonya itu nanti dilebur bareng dengan material yang baru. Oh ya, material yang baru. Maksudnya dicampur gitu Dia ya? dicampur. Nanti material yang baru itu nanti dibuat gonjo dipasang ke keris yang lama. Terus nanti material yang banyak itu dia membuat keris baru putran. Gonjonya itu ya? Yang diambil. Ya, gonjonya itu yang diambil untuk apa namanya? Untuk membuat kinata itu. Enggak, membuat putran. Membuat putran. Yang namanya keris itu mutrani. Berarti keris itu mengambil sebagian kecil daripada keris yang ada. Nah, biasanya yang umumnya dipakai dia ngelepas gonjo. Nah, ini kan apa nama gonjonya yang dilepas. Nah, bagaimana tentang yang hilang gonjonya itu yang dilebur biar pada saat itu? dia membuat putran kan membuatnya dengan bentuk bahan yang baru. Bagian dari bahan yang baru tadi dibuatkan gonjo untuk mengganti yang lama. Nah, untuk menghormatin pusaka yang lama biasanya gonjonya dikinata. Oh begitu. Jadi dikinata untuk generasi warisnya kelanjutnya mendapatkan gonjonya dikinata. Gonjo itu kanan kiri terus di bawah itu menandakan apa itu? Itu jumlah sangguhnya. Jadi kalau kita kerisnya hanya ada di bawah, itu berarti dikinata sak wedono. Satu bagian. Dikatakan sak wedono. Kalau nanti dikinata full, berarti sak bagian bawah, kiri kanannya, itu berarti 3 wedono. Nah, ada tiga bagian. Dan kadang-kadang keris itu menyembunyikan bilahnya yang sangat luar biasa dan sangat wingit. Di situ biasanya ini ya Pak yang saya perhatikan hitam gonjoknya. Itu untuk di mana itu sebenarnya itu? Sesungguhnya itu adalah merupakan pusaka turun-temurun. Seperti tadi yang dibilang bahwa dia ingin mewariskan kepada putranya supaya dia tidak diketahui, ditutup sama gonjo yang wulung itu. Supaya nanti pada saat dicabut orang pun begitu melihat wuwungan gonjo dia tidak tahu jenis jalannya gitu. Biar yoninya atau energi powernya itu biar tidak hilang, tentunya ada bagian yang sepuh begitu ya. Karena sungguhnya kalau kita tahu hubungan gonjo, kita akan segera tahu itu keris karakter mana. Tapi yang paling utama jangan sampai ketahuan empunya. Orang dulu tuh menyembunyikan. Orang dulu menyembunyikan empunya. Karena kalau dia ketahuan empunya, berarti dia bisa mendeteksi pusaka itu. Makanya dengan cara itu, karena dulu musimnya musim perang, untuk menyembunyikan daripada garap dari empunya itu, dibuatlah gonjo lung atau susulan itu. Gitu ya. Orang yang mengoleksi banyak pusaka, yang pertama itu melestarikan budaya yang agung yang ada di Indonesia ini. Jadi kalau bukan kita ya siapa lagi? Dan kemudian yang kedua itu menginvestasi ketika membeli, memahari atau mas kawinin sebilah ageman, kemudian
berapa tahun ke depan, nah ini akan melambung. Jadi harganya itu beda dengan yang kita beli begitu. Iya. Yang suka Carilah keris yang benar-benar Ah, keris. betul. Jadi ya cari keris karena untuk investasi. Jangan ditunda getaranmu untuk menjemput sebilah ageman yang atau pusaka atau suatu nanti ini akan melambung. Jadi investasi. Kenapa banyak keris yang suka mengoleksi kemudian mencari urat-uratnya, karena uratnya itu ada artinya semua, ada esoterisnya, sehingga banyak orang yang khususnya di Pulau Jawa, nah ini memang suka yang begitu, karena ini nyata, ini bukti, tapi ini semuanya tetap Allah yang berhak, yang berkuasa atas segalanya. Ini bukan ingat, ini bukan asal istilahnya percaya tentang sebilah ageman ini enggak, ini tetap minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dibikin dulu derajat agar supaya ya filosofinya itu akan mengangkat derajatnya, dan derajatnya itu kan selalu dijunjung kan begitu. Baik, demikianlah perjumpaan kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Rasa cesat tunggal dahir, sejatinya rasa sejati. Getar batin, getar raga, satu rasa nembus batas. Hadir, bahagia, dan sukses tetap di lindungan Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.